リンクスタート。Yo, selamat datang di dunia komik. Hola YouTube. Selamat pagi semuanya para penggemar komik dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan menceritakan tentang Tensei Shitara Slime Dataken chapter 73, yang mana kemarin di chapter 72 di sana Rimuru sudah membebaskan Veldora atau membangkitkan Veldora di gua yang berada di hutan Jura. Kemudian endingnya itu ada Lovelace yang mana lagi jadi mata-mata dan bertemu dengan tokoh kuat yaitu Vampir. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak pembahasannya di dunia komik sebagai berikut. Cekidot. Tensei Shitara Slime Dataken ini menceritakan tentang seorang karyawan yang mana di dunianya itu dibunuh kemudian bereinkarnasi menjadi slime. Nah, kita lanjutkan di sini ceritanya. Musnahkan monster, itu kata vampirnya. Itu adalah salah satu anutan Paus Luminous yang tersebar luas di negara-negara barat. Nah, ini hanya kaki saja nih. Siapapun pasti tak habis pikir, serangga kecil sepertimu, kalau ternyata di dalam kuil yang ada di pegunungan sakral tersebut. Nah, ini kata Lapis nih, Lapisnya muncul, akan ada seorang vampir berjubah pendeta. Nah, ini vampirnya nih. Siapa sih yang ini ya, berjubah pendeta ini, yang berani mengotori kehadiran dewa sejati Luminous, sama tidak bisa dimaafkan. Nah, vampirnya, wah gawat katanya nih. Itu vampirnya mengeluarkan aura nih. Aduh, gawat nih. Itu kata Lapis, nyahlah. Itu kata vampirnya. Hus, cuf, pus, pus. Nah, Lapisnya terpotong-potong. Ini, aduh, ini apa nih? Ini skill macam apa nih? Gawat sekali, gawat. Nah, di sini ada Sion melakukan interogasi juga, termasuk tugas seorang sekretaris. Nah, Sionnya sekarang jadi sekretaris siapa ya? Tentunya sekretaris Rimuru sama. Nah, chapter 73, siasat para iblis. Gereja Suci Barat. Tujuan dari gereja tersebut adalah untuk menyebarkan panutan Luminous ke penjuru negeri. Mereka adalah organisasi yang dibentuk di Kekaisaran Suci Ruberius. Nah, di sini ada segelintir orang, banyak sih orangnya, itu sama pendeta. Lagi kumpul-kumpul nih, lagi kumpul-kumpul bersama pendetanya. Saat ini di bawah pimpinan Hinata Sakaguchi, Gereja Suci Barat akhirnya mendapat pengaruh lebih kuat sehingga tidak disebut sebagai organisasi bentukan Ruberius. Hanya seorang. Nah, itu Hinata Sakaguchi ini yang melawan Rimuru ya. Tapi Rimuru bisa menghindar dengan cloningnya, yakni juru bicara Dewa Luminous, Paus Ruberius, yang dirumorkan mengetahui tentang hal itu. Nah, di sini ada masalah nih. Nah, ini Ingracia. Wah, Ingrasianya sangat indah sekali. Di sini pun ada Gereja Suci Barat.
hahaha, haha. Nah itu banyak orang yang hihi, ayo sini. Wah banyak sekali tuh anak-anaknya. Ya ampun, kupikir aku sudah mati tadi. Nah itu kata Laplace. Siapa kau? Bingung Laplace-nya nih. Tumben sekali bertemu dengan wanita cantik nih. Tampangnya elok pisan, tapi rasa-rasanya bikin nostalgia. Siapa sih? Nah, itu. Dasar bodoh. Barusan aku diolok-olok. Silakan lewat sini. Tuan sudah menunggu. Nah itu. Dengan santai sekali itu yang perempuannya bilang, ayo sini, tuannya sudah menunggu, gitu katanya. Hei, kau bilang tuan sudah menungguku. Memangnya kau tahu siapa aku? Kata Laplace. Anda Laplace dari Moderate Harlequin Alliance, bukan? Nah itu kata yang perempuannya sambil berjalan ya. Tak. Saya sudah mendengarnya dari tuan. Hei Laplace, sepertinya kau mengalami kesulitan. Nah siapa itu yang berbicara tuh? Sudah diketahui Laplace-nya sudah mengalami kesulitan. Nah ini nih. Begitu ya. Terus, apa kau sudah berhasil mengupas kulit dari gereja barat? Nah itu ada komik itu. Ada orang yang lagi baca-baca komik, srek gitu. Wah, kalau soal itu sih, karena penjagaannya ketat sekali, aku gagal melakukannya. Hihi, itu katanya Laplace sambil tertawa cengingir. Lalu setidaknya kau dapat petunjuk kan? Nah, itu kata yang baca komik itu. Ya elah, padahal ini informasi yang kudapatkan dengan susah payah dan berniat untuk kujual dengan harga mahal. Hahaha. Soalnya kau itu suka bohong sih. Kalau kau ini benar-benar jahat ya. Aku benar-benar merasa iba. Si slime itu tanpa tahu menahu jadi terlibat dengan rencanamu. Itu katanya Laplace mengatakan itu pada orang yang lagi baca komik. Srek, komiknya lagi dibaca lagi. Srek, dibaca lagi. Benar-benar wajahmu saat menjadi Grandmaster sangat berbanding terbalik dengan pribadi ambisiusmu itu. Nah, ini ketahuan nih. Ini kan anak yang bertemu dengan Rimuru dan dibuatkan komiknya sama Rimuru. Nah, ini namanya nih Yuki Kagurazaka Dono, memang hebat. Nah, itu Yuki ya. Terima kasih pujiannya, kata Yuki. Tapi bayarannya tetap tidak akan naik, tahu? Ya ampun, siasatku terbongkar. Nah itu kata Laplace. Laplace-nya mau naikkan bayaran sih, tapi siasatnya sudah diketahui. Sudah, jangan murung begitu. Setidaknya hadiah yang kujanjikan sudah selesai dibuat. Cius, mie apa? Bukan gitu ya, Cius katanya. Iya, jiwa ketua kalian yang ada di dalam diriku sudah berhasil dimasukkan ke dalam homunculus. Nah, akhirnya ketua telah. Nah itu, akhirnya ketua telah. Di mana dia? Cepat temukan aku dengannya. Tenanglah, tenang. Dari tadi dia di sana loh. Hah? Itu tuh yang di belakang itu. Yang perempuan itu ternyata itu ketuanya. Nah itu yang tadi bertemu di depan. Hah? Jangan-jangan si Mbak Elok ini. Nah itu katanya, jangan-jangan si Mbak Elok ini, si Mbak yang cantik ini.
Tertawa dia di situ. Ternyata dia tertawa. Apa-apaan penampilan itu? Apa kau sudah berganti hobi? Itu kata Laplace-nya. Wahahaha, gitu katanya. Aneh rasanya kalau dibilang cocok untukmu, tapi penampilan itu benar-benar berubah drastis dibandingkan yang dulu. Berisik kau, Laplace. Apa begitu caramu menyambut ketuamu setelah tidak berjumpa selama 200 tahun? Hah? Umurnya sudah 200 tahun lebih, kawan-kawan. Siapa sih ini orang? Aku telah menghabiskan waktu 10 tahun untuk mendapat tubuh ini. Kalau ada kekurangan aku harus memakluminya. Wah, pantas saja. Aku sempat terasa nostalgia saat melihatmu. Nah, siapa sih ini ketuanya nih? Selamat datang kembali, Ketua Khazarim. Wah, oh ini Raja Iblis Khazarim. Semuanya dari Moderate Harlequin Alliance telah menanti kehadiranmu, Footman, Tears, dan juga Clayman. Oh ini Raja Iblis Khazarim nih, sudah dibangkitkan sama Yuki. Maaf karena mengganggu Reni, mengharukan kalian. Hanya saja Raja Iblis Khazarim masih belum dapat bangkit seutuhnya. Benar. Kalau boleh jujur, kekuatanku masih jauh dibandingkan yang dulu. Leon Cromwell benar-benar bajingan kurang ajar. Sudah, kekalahanmu itu adalah kisah 200 tahun silam, bukan? Untuk sekarang ini mari kita rayakan kebangkitan dari Curse Lord Khazarim. Meski begitu, penghinaan masa lalu itu takkan luput oleh waktu yang terasa singkat. Nah, itu kata-kata dari Laplace. Mari, ayo kita adakan pesta. Tapi pertemuanku dengan bos ini dapat kupastikan sebagai sebuah keberuntungan tak terduga. Lagi pula 10 tahun lalu jiwaku sudah berada di ambang kemusnahan. Karena kehilangan tubuh, jiwaku perlahan mulai menipis. Kalau tak dibantu oleh bos, sudah dipastikan aku akan mati. Wah, Yuki dipanggil bos nih, teman-teman. Ternyata bosnya Yuki. Tolong jangan protes soal kinerja tubuh barumu itu. Soalnya itu lumayan merogoh kocekku tahu. Aku mengerti. Ini pasti buah tangan dari dinasti penyihir Sarion, bukan? Nah, itu kata Yuki. Meski tubuh ini rapuh dan tampilannya tak sesuai seleraku, sensasinya jauh berbeda di antara memiliki tubuh fisik dibandingkan tidak berwujud sama sekali. Oi, sampai kapan kau mau terus tertawa, Laplace? Hahaha, kata Laplace. Tidak kejanggalan antara ekspresi dan nada bicaramu itu benar-benar aneh. Aku jadi tidak bisa menahan tawa. Aku sendiri tahu soal itu. Lagi pula aku harus terus menyamar sebagai sekretaris karena tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhku. Maka dari itu untuk sekarang aku harus terbiasa berbicara seperti ini. Wah, jangan tertawa. Ngomong-ngomong, nah ini kan itu kata Yuki. Jangan tertawa, kata Yuki itu. Katanya itu Laplace-nya. Ngomong-ngomong, apa aku sudah boleh masuk inti pembicaraan? Gereja Suci Barat, kau pasti menemukan sesuatu bukan? Tanya Yuki. Soal itu, kalau ketua menyebutmu bos, seperti kau juga termasuk bosku. Tidak ada tawar-menawar lagi, aku akan menceritakan semuanya. Itu kata Laplace. Nah, selanjutnya
Tak ada satupun hal mencurigakan di markas utama Gereja Suci Barat. Meski terkadang ada beberapa penganut yang keluar masuk, singkat kata di sana tidak ada hal yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, aku pun pergi menuju kuil yang ada di pegunungan sakral. Ayo kita ke sana dan intip ke dalam secepat kilat. Tempat itu hanya boleh dimasuki oleh paus. Di dalamnya pasti ada sesuatu, pikirku. Kemudian, apa kemudiannya nih? Kita lanjutkan. Apa sih yang ditemukan nih sama Laplace nih di sana saat menjadi mata-mata nih? Malaman juga ya. Tak 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 tak. Mungkin dia lagi naik perlahan itu ke kuilnya yang berada di puncak gunung. Di sana tiba-tiba muncul seorang pak tua vampir yang menyeramkan. Sekilas saat ku melihat dia mengeluarkan sinar merah, aku pun tercincang habis. Itu benar-benar berbahaya. Kira aku akan mati. Lah, kenapa kau masih bisa hidup? Badut ini meski dibunuh pun tetap tidak akan mati, itu kata Khazarim. Permasalahannya adalah identitas si pak tua. Tempat yang seharusnya sakral itu kenapa malah dihuni oleh seorang vampir? Itu kata Laplace. Selain itu, dia juga terlihat menggunakan jubah pendeta. Dengan kata lain, dia berkong kali kong dengan pihak gereja. Para petinggi doktrin Luminous bersekongkol dengan iblis. Terlebih lagi dengan vampir yang merupakan ras tingkat tinggi. Kelihatannya bukan hanya iblis biasa. Apa kau mengetahui sesuatu, Khazarim? Tadi kau bilang dia memancarkan sinar merah, bukan? Iya. Itu adalah darah yang diubah menjadi partikel sihir, kemudian dilepaskan sebuah jurus yang bernama bilah darah Blood Ray. Anda kenal dia, ketua? Kata Laplace. Dia adalah Raja Iblis Valentine. Dia dijuluki dengan nama keduanya Bloody Lord. Itu adalah jurus andalannya. Itu Raja Iblis Valentine ya, yang dijelaskan sama Raja Iblis Khazarim. Raja Iblis, serius? Pilihanmu untuk melarikan diri merupakan hal yang tepat, sebab di masa keemasannya dia adalah pria yang sama kuatnya denganku. Itu kata Raja Iblis Khazarim. Dulu kami sering bertarung habis-habisan satu sama lain, dan pada saat itu kami selalu melibatkan pemukiman desa serta daerah sekitarnya. Karena hal itu lahirlah adat konferensi penyelesaian melalui keputusan terbanyak. Ini. Oh gitu. Mungkinkah itu perjamuan Raja Iblis Walpurgis? Benar, gagasan dengan 3 suara merupakan peninggalan ketiga Raja Iblis berjumlah 7 pilar. Nada suaramu sangat mengerikan, ketua. Diam kau, dasar badut jelek. Kalau memang benar dia itu Raja Iblis Valentine, kenapa dia berada di tempat seperti itu? Nah, itu juga jadi pertanyaan ya. Kemungkinan terbesarnya ialah identitas paus sebenarnya adalah seorang Raja Iblis. Mungkin. Nah, itu kata Yuki. Jadi kemungkinannya itu pausnya ya Raja Iblis. Pausnya ya Raja Iblis. Pria bernama Valentine itu hanya melihat manusia dan demi human sebagai makanannya. Kalau pria seperti dia mengaku sebagai pelindung umat manusia,
pasti ada sesuatu. Nah, itu pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatunya, bukan? Nah, itu. Tapi bagaimana cara dia mengelabui matanya Hinata kalau dia tahu sang paus adalah seorang raja iblis, wanita yang tidak kenal ampun pada monster itu pasti tidak akan diam saja, bukan? Makanya aku bilang pasti ada sesuatunya. Kelihatannya informasi ini dapat digunakan. Kerja bagus, Laplace. Laporanku dengan ini sudah selesai. Tapi apakah si Clayman itu berhasil bangkit dengan lancar? Apa yang kau lakukan pada kerajaan Falmouth? Soal itu di sini juga didiskusikan tentang Clayman. Ingat, negara itu memiliki banyak manusia dari dunia lain, bukan? Aku berniat untuk segera mengurangi kekuatan mereka. Jadi aku memberikan informasi tentang produk khusus negara Tempest pada mereka. Aku berpikir raja yang tamak pasti akan menantang negara tersebut. Dan hasilnya di luar dugaan, mereka semua dimusnahkan oleh seorang slime. Aku hanya berniat untuk mengurangi sedikit kekuatan mereka, tapi itu malah mencukur habis kekuatannya. Nah, itu jadi apakah orang-orang Falmouth itu sebegitu meremehkan negara Tempest? Tidak, kurasa tidak. Kelihatannya mereka menyerang dengan penuh semangat membawa 20.000 pasukan. Siapa sebenarnya orang itu? Daripada terkejut soal dia membantai 20.000 pasukan, aku lebih terkejut dia dapat bertahan hidup menghadapi Hinata. Hinata juga kuat soalnya. Apa jiwa para manusia itu telah berhasil dikumpulkan? Tidak ada satupun jiwa yang tersisa. Kelihatannya jiwa-jiwa itu telah diambil duluan oleh orang lain. Jadi pengumpulan jiwa yang dibutuhkan untuk kebangkitan Clayman telah gagal. Lalu karena para penduduk negara binatang Eurazania telah mengungsi duluan akibat amukan Raja Iblis Milim, pengumpulan jiwanya pun tidak dapat dilakukan. Wah. Aku juga telah mengalami kejadian yang tidak mengenakan, tapi kelihatannya dia juga sangat kesulitan ya. Nanti aku pergi hibur dia deh. Jangan main-main dengan makanan kesukaanku. Tapi ya jadi dilempar-lempar itu sama Laplace makanannya sambil mengatakan dia akan memberikan hiburan. Kekalahan Falmouth mungkin menguntungkan kita. Apa maksudnya itu? Dia itu iblis yang telah membantai 20.000 pasukan seorang diri, tahu? Nah, itu kan. Selanjutnya, gereja suci barat yang berpegang teguh pada anutannya tidak mungkin akan membiarkannya begitu saja, bukan? Dan untuk menghadapi iblis yang sekuat itu, Hinata pasti akan turut andil menghadapinya. Jadi begitu. Faktor yang paling mengganggu dalam menguasai negara-negara barat adalah Paus Luminous. Jadi keberadaan negara monster yang dapat menarik perhatian gereja suci barat itu benar. Itu malah akan memudahkan kita. Nah, begitu. Jadi sekarang mungkin akan menguntungkan katanya tadi. Ini memang terjadi di luar perkiraanku, tapi ini tidak melenceng dari apa yang kita rencanakan. Namun hal yang paling tidak terduga ialah informasi darimu, Laplace. Katanya Laplace itu. Aku masih ingin menyelidiki tentang gereja suci barat lebih banyak lagi. Tapi kalau ada Raja Iblis Valentine, kita jadi tidak bisa bertindak sembarangan. Ya, bukankah kita dapat mengatasinya dengan cara memancing Raja Iblis itu keluar? Nah, itu kata Raja Iblis Kazarim.
Padahal aku ingin menyuruhmu untuk menyusup ke sana lagi. Kenapa rasanya jadi aku yang salah di sini? Terlaluan. Klaim Raja Iblis Milim, Raja Iblis Prey. Dengan menggabungkan ketiga Raja Iblis itu, kita dapat melakukan banyak hal, bukan? Nah, itu kata Laplace. Bagaimana kalau kita adakan saja jamuan para Raja Iblis Walpurgisnya? Nah ini sekarang mau diadakan Walpurgisnya. Tumben kau cerdas, Laplace. Benarkah? Mari kita lihat pergerakan seperti apa yang akan dilakukan oleh lendir itu. Hihihi. Nah itu. Nah kemudian siapa nih? Di mana ini? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Nah ini siapa nih? Wah ini rajanya Palmut ya. Kau sudah sadar ya? Ini di mana dan siapa kau? Apa kau tahu aku ini siapa? Aku ini raja dari kerajaan Falmouth. Nah itu. Aku ini raja dari kerajaan Agung Falmouth. Ide Malis. Aku tahu. Di sini adalah penjara bawah tanah negara Federasi Jura, Tempest. Aku adalah asisten utama pemimpin Rimurus sama, Sion. Aku diminta untuk menginterogasi para tahanan. Tahanan? Interogasi? Aku ingin kau menceritakan semua tentang kondisi di dalam kerajaan Palmouth. Selama tidak membunuhmu, aku diperbolehkan untuk melakukan apa saja padamu. Jadi, aku pikir Rimurus sama memberiku kesempatan untuk melakukan balas dendam. Tapi, kalau boleh jujur secara pribadi, aku sama sekali tidak marah atas perbuatan kalian yang membunuhku. Aku kalah karena kelemahanku sendiri. Dan karena hal itu aku dihidupkan kembali seperti ini. Dihidupkan kembali? Wah bingung nih. Ya Rimuru kan menghidupkan semuanya kembali. Ngomong-ngomong, apa kau tahu Rimuru sama sangat menyukai manusia. Kami para iblis yang berada di bawah kendalinya tidak diperbolehkan. Nah itu, tidak diperbolehkan melukai manusia tanpa sebab. Aku juga bersedia untuk bekerja sama dengannya. Ini. Tapi kalau dipikir-pikir, kau juga telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Nah itu, karena keputusanmu itu, kau membuat Rimuru sama jadi membunuh manusia. Kau telah menodai tangan suci Rimuru sama. Memotong tanganmu saja tidak akan cukup. Nah ini, Sionnya mau mengamuk nih. Dan rajanya itu lagi ketakutan itu. Jadi mau dibantai nih, tapi tidak boleh terbunuh. Aku akan membunuhmu, membuatmu menyesal atas semua kelakuanmu karena telah dilahirkan di dunia. Kau juga, kalau kau ada yang ingin dibicarakan mengenai gereja, lebih baik cepat katakan. Lain cerita kalau kau berniat menolong sang raja. Takut nih. Pausnya lagi takut juga di sana. Jadi paus itu sama rajanya itu lagi diiskap dan merasakan nasib yang sama seperti penyihir Razen. Penyihir Razennya sudah dipotong-potong, sudah dicam nih. Wah, nah itu kan. Suara langkah kaki ini bukan wanita iblis itu. Tolong, tolong. Nah itu. Jadi rajanya Falmouth itu minta tolong. Garis kecil yang ada di sana, aku mohon tolong lepaskan aku dari sini. Aku telah salah sangka pada kalian. Aku mohon izinkan aku bertemu dengannya. Aku adalah raja dari kerajaan Agung Falmouth. Aku tahu soal itu. Apa kau sudah lupa dengan suaraku? Nah itu. Hah?
Bingung. Hah? Bingung. Tolong. Kalau kau ingin memberikan penjelasan, ada orang lain yang harus kau beri penjelasan lebih dulu, bukan? Mulai sekarang, para penduduk kerajaan Falmouth akan kubuat menderita. Hukuman yang diberikan pada tahanan akan diputuskan pada sidang rapat. Sampai saat itu tiba, pikirkanlah apa yang telah kau perbuat. Ini adalah karma yang kau dan aku pikul. Bersambung nih teman-teman. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Tentunya nantikan ya. Kita akan ketemu di chapter 74. Tentunya di cerita yang lebih seru lagi. See ya.